Halo semuanya, perkenalkan saya Estefana Dewi Gunaberelaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu materi tentang konsep alam semesta dan tata surya. Pengertian alam semesta. Alam semesta merupakan keseluruhan realitas yang mencakup ruang dan waktu beserta seluruh isi di dalamnya, seperti benda-benda langit, materi, dan energi. Secara keseluruhan, alam semesta dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang ada, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang belum dapat dijangkau oleh indera manusia. Dalam kajian ilmiah, konsep alam semesta dibahas dalam bidang kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, dan perkembangan alam semesta. Kosmologi tidak hanya menjelaskan apa yang ada di alam semesta saja, tetapi juga bagaimana proses terbentuknya serta perubahan yang terus berlangsung hingga saat ini. Selain itu, menurut kajian literatur ilmiah di Indonesia, alam semesta juga dipahami sebagai keseluruhan isi langit dan bumi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman manusia tentang alam semesta tidak bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan seiring berkembangnya penelitian dan penemuan baru. Dalam perspektif yang lebih luas, alam semesta tidak hanya terbatas pada benda-benda yang terlihat saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang tak ditindak kasat mata, seperti energi dan fenomena kosmik lainnya. Kali ini menunjukkan bahwa alam semesta merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis, yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alam semesta adalah keseluruhan ruang, waktu, dan segala isinya yang saling berinteraksi dan terus berkembang, baik yang dapat diamati maupun yang masih dalam objek penelitian dalam ilmu pengetahuan. Dalam teori pembentukan alam semesta, salah satu yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan asal-usulnya adalah teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta pada awalnya berada dalam kondisi yang sangat padat dan suhu tinggi. Kemudian, proses ini mengalami pengembangan secara besar-besaran hingga membentuk struktur alam semesta seperti sekarang. Peristiwa ini terjadi sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Dalam kajian kosmologi modern, Big Bang tidak dipahami sebagai ledakan biasa yang terjadi begitu saja, melainkan sebagai proses mengembangnya ruang dan waktu itu sendiri. Setelah fase awal tersebut, suhu alam semesta mulai menurun, sehingga memungkinkan terbentuknya partikel dasar, kemudian berkembang menjadi atom, bintang, dan galaksi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta mengalami proses evolusi yang berlangsung secara bertahap. Beberapa penelitian di Indonesia juga menjelaskan bahwa teori Big Bang memiliki dasar yang kuat karena didukung oleh berbagai bukti observasi. Di antaranya adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, pergeseran cahaya galaksi, serta komposisi unsur ringan seperti hidrogen, helium, yang sesuai dengan prediksi teori tersebut. Bukti ini diperkuat dengan anggapan bahwa alam semesta memang harus terus mengalami ekspansi sejak awal terbentuknya. Selain itu, kajian kosmologi juga menegaskan bahwa teori Big Bang menjadi salah satu kerangka utama dalam memahami perkembangan alam semesta. Meskipun masih terus dikaji dan disempurnakan melalui penelitian ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan alam semesta itu bersifat dinamis dan terus berkembang. Dengan metode-metode observasi yang dijalankan oleh para peneliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dari kondisi awal yang sangat sederhana menjadi struktur yang semakin kompleks seperti yang dapat diamati saat ini. Lalu di sini kita memasuki teori tentang galaksi. Galaksi dapat dipahami sebagai suatu sistem besar yang terdiri atas kumpulan bintang, gas, dan debu kosmik, serta materi lainnya yang saling terikat oleh gaya gravitasi. Dalam galaksi, jumlah bintang bisa mencapai jutaan bahkan triliunan, sehingga menjadikan sebagai salah satu struktur terbesar dalam alam semesta.
Secara ilmiah, galaksi tidak hanya berisi bintang saja, tetapi juga mencakup beberapa komponen lainnya seperti planet, nebula, serta materi gelap yang berperan menjaga kestabilan struktur galaksi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa galaksi merupakan sistem yang kompleks yang terbentuk dari interaksi antara gas, debu, dan proses evolusi bintang. Galaksi dalam kajian astronomi terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Salah satu penjelasan menyebutkan bahwa galaksi berasal dari awan gas besar yang mengalami penyusutan akibat gaya gravitasi, kemudian membentuk bintang-bintang dan sistem galaksi serta benda lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa galaksi terbentuk dari penggabungan materi kecil yang saling tarik-menarik hingga membentuk struktur yang lebih besar. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa pembentukan galaksi merupakan proses dinamis yang melibatkan banyak faktor fisika. Dalam sumber ilmiah dan artikel pendidikan di Indonesia juga dijelaskan bahwa galaksi merupakan bagian penting dari alam semesta karena menjadi tempat terbentuknya sistem tata surya, termasuk bumi yang kita tempati saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang galaksi tidak hanya penting dalam ilmu astronomi, tetapi untuk memahami posisi manusia di dalam alam semesta. Lalu di sini ada pengertian tentang tata surya. Tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri atas matahari yang sebagai pusat, serta berbagai benda langit yang bergerak mengelilinginya. Karena pengaruh gaya gravitasi, benda-benda tersebut meliputi planet, satelit, asteroid, dan komet, serta partikel kecil lainnya yang membentuk suatu kesatuan sistem yang teratur. Dalam kajian ilmiah, tata surya tidak hanya dipahami sebagai kumpulan planet saja, tetapi sebagai sistem dinamis dan terus bergerak dan saling berinteraksi. Matahari memiliki peran utama karena hampir seluruh massa dalam tata surya terpusat padanya, sehingga mampu mengendalikan pergerakan anggotanya. Selain itu, penelitian dan literatur ilmiah menjelaskan bahwa tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu antar bintang yang mengalami pemadatan. Proses ini kemudian menghasilkan matahari sebagai pusat dan diikuti oleh pembentukan planet serta benda langit lainnya yang berorbit di sekitarnya. Oke, kita di sini akan menjelaskan apa itu matahari. Matahari merupakan bintang yang berada di pusat tata surya dan menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Energi yang dipancarkan matahari itu berupa cahaya dan panas yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai proses kehidupan seperti fotosintesis pada tumbuhan, siklus cuaca, dan serta untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Secara ilmiah, matahari adalah bola gas panas yang tersusun dari hidrogen dan helium. Energi yang dihasilkan berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi di bagian inti, yaitu proses penggabungan atom hidrogen yang menjadi helium, lalu menghasilkan energi dari jumlah yang sangat besar. Energi inilah yang kemudian dipancarkan ke seluruh ruang angkasa dalam bentuk radiasi. Terus di sini saya akan menyampaikan tentang planet di dalam tata surya. Planet itu merupakan benda langit yang mengelilingi matahari pada lintas tertentu yang disebut orbit. Planet tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari sehingga dapat terlihat dari bumi. Dalam sistem tata surya yang dikenal saat ini terdapat 8 planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet tersebut bergerak secara teratur mengelilingi matahari akibat pengaruh gaya gravitasi.
Secara umum, planet dalam tata surya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok ini terletak lebih dekat dengan matahari serta memiliki karakteristik berupa ukuran yang relatif lebih kecil dibanding planet luar. Lalu memiliki permukaan padat dan tersusun oleh batuan serta logam. Karena letaknya dekat dengan matahari, planet dalam memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi dibanding planet yang berada di wilayah luar tata surya. Lalu di sini kita masuki zona planet dalam. Zona planet dalam itu ada Merkurius, yaitu planet kecil yang paling dekat dengan matahari serta memiliki suhu yang ekstrim. Lalu planet kedua ada Venus. Planet ini memiliki atmosfer tebal, planet terpanas karena efek rubah kaca. Terus ada Bumi, satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh manusia karena dia memiliki kandungan air dalam bentuk cair. Lalu ada Mars yang sering disebut dengan planet merah. Lalu planet Mars ini pun dia memiliki gunung terbesar di tata surya kita yang bernama Olympus Mons. Lalu di sini ada penjelasan tentang planet luar. Planet luar merupakan kelompok planet yang berada lebih jauh dari matahari dibanding planet dalam. Kelompok ini terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tersebut terletak setelah sabuk asteroid dan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibanding planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dalam kajian astronomi, planet luar sering disebut sebagai planet raksasa karena ukuran dan masanya yang sangat besar. Sebagian besar planet luar tersusun atas gas dan es, sehingga karakteristiknya berbeda dengan planet dalam yang didominasi oleh material batuan. Secara umum, planet luar memiliki beberapa ciri khas seperti ukuran yang besar, suhu permukaan yang lebih rendah, lalu serta memiliki banyak satelit alami. Selain itu, beberapa planet luar juga memiliki sistem cincin yang tersusun dari debu dan batuan kecil serta partikel es. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah planet Saturnus. Planet ini memiliki cincin yang sangat jelas dan dapat diamati menggunakan teleskop. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa planet luar mempunyai struktur dan komposisi kompleks dibanding planet dalam. Lalu di planet luar juga ada planet Jupiter yang merupakan planet terbesar di tata surya. Planet ini tersusun terutama atas hidrogen dan helium serta memiliki medan magnet yang sangat kuat. Saturnus berbeda dengan Jupiter dan dikenal karena sistem cincinnya yang paling mencolok. Uranus memiliki karakteristik yang unik karena debu rotasinya sangat miring, sehingga tampak berputar pada posisi yang berbeda dibanding planet lainnya. Sementara itu Neptunus merupakan planet jauh dalam tata surya yang dikenal memiliki angin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Masing-masing planet tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya satu dengan yang lain. Dalam penelitian modern, dijelaskan bahwa planet luar terbentuk dari sisa gas dan material di wilayah luar tata surya pada masa awal pembentukannya. Karena suhu di wilayah tersebut jauh lebih rendah, gas dan material esnya dapat bertahan dan berkumpul membentuk planet berukuran besar. Sehingga proses pembentukan ini berlangsung selama jutaan tahun melalui tahapan penggabungan materi serta bertahap sehingga menghasilkan planet seperti yang dikenal sekarang. Inilah contoh beberapa planet yang berada di zona luar tata surya, yaitu ada Jupiter, planet terbesar dalam tata surya yang tersusun dari gas hidrogen dan helium serta memiliki banyak satelit. Lalu ada Saturnus, planet yang terkenal karena ada cincin besar yang tersusun dari es dan debu. Saturnus juga termasuk planet terbesar kedua setelah Jupiter. Lalu ada Uranus.
Planet yang memiliki warna biru hijauan ini, ia terjadi karena akibat kandungan gas metana dan memiliki sumbu rotasi yang unik karena sangat miring. Lalu, planet terakhir dan planet paling luar di tengah surya kita yaitu ada Neptunus. Planet terjauh dari tata surya ini memiliki angin yang sangat kencang dan berwarna biru karena kandungan gas metana yang sangat banyak. Sekian dari penjelasan materi saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau kurang dalam pembahasan materi kali ini, mohon dimaafkan. Terima kasih terima kasih untuk kalian yang sudah menonton penjelasan materi saya. Sampai jumpa.